Oke, kita masuk Liga 1 Mas. Oke. Ini musim depan persiapan pertama manajemen. Apa yang paling disiapkan untuk menyiapkan Persijap main di Liga 1? Finansial. Paling finansialnya pertanyaan saya buat terakhir tadi ya, coy. Iya. Finansial. Kenapa finansial? Ya kita pasti harus rumbukan dulu sama konsorsium, sama investor kita, sama sponsor juga, bahwa targetnya apa musim ini, ya kan? Dari manajemen seperti apa, jadi kita dapat arahan seperti apa. Lalu juga kita masih siapin untuk ya udah projection cash flow kita seperti apa, karena mau nggak mau OPEX kita harus bisa cover. Kita nggak, selama ini juga alhamdulillah di Persijap semuanya untuk masalah salary aman, itu yang kita jaga. Itu salah satu kunci juga Mas untuk kita bisa konsisten. Itu dulu, nanti kalau misalnya udah ketemu seperti apa, baru kita masuk ke rekrutmen pemain. Apa yang dilakukan secara signifikan sehingga membuat gaji itu nggak pernah telat? Ya kita yang pastiin bahwa semua sumber income kita tuh pos-posnya terisi dengan baik. Mulai dari penjualan tiket, lalu juga ada TV rights, sponsor, ya kan. Ini 3 ini adalah backbone-nya untuk paling finansial. gedenya itu ya, pemasukannya Iya, itu? paling gede tapi dari penjualan tiket. Oh, penjualan tiket paling gede? Paling gede. Bukan sponsor Mas? Bukan. Sponsor ya mendekati lah, tapi penjualan tiket tetap salah satu yang paling gede. Cuman memang kendalanya adalah kapasitas di SGBK itu sejak renovasi berkurang. Dari yang tadinya bisa 12.000 sekarang cuma 8.500. Ini sebenarnya problematik. Karena sebenarnya fans Jepara itu ketika kemarin di playoff promosi itu mereka bisa sampai 16.000, 18.000 sebenarnya. Jadi banyak banget ketika playoff promosi itu yang nggak dapet tiket. Ya kan? Sedangkan di satu sisi juga manajemen karena ini limited, kita mungkin harus naikin harga karena Liga 1 kan kosnya lebih tinggi. Berapa sih Mas kalau harga tiket di Liga 2? Kemarin Liga jual? 2 kemarin kita di angka 60-70 untuk yang utara selatan, di selatannya di timurnya kita di 80-an lah. Lalu di VIP-nya di angka 175-200. Itu ketika playoff promosi ya. Which is agak tinggi, cuman karena memang storyline-nya emang kita jual, kita mau promosi nih ceritanya nih gitu loh. Jadi supporter juga harus punya sumbangsi untuk mendukung tim nggak sih? Supporter juga semangat gitu loh. Oke. Karena kita kan masih, kalau misalnya kayak tahun lalu kita masuk playoff degradasi nggak ada yang nonton Mas. Ini yang mungkin jadi problem juga di Liga 1 nanti gimana caranya kita harus bisa storyline kita terus untuk bisa bertahan dan bisa relevan di Liga 1 tuh harus terjaga juga. Jadi prestasi di lapangan itu mempengaruhi jumlah penonton yang datang? Kurang lebih kayak begitu di Liga 2. Di Liga 2? Saya nggak tahu di Liga 1 seperti apa karena Liga 1 kan kita tahu yang datang juga klub-klub besar ya. Kayak Persija, Bali, Persib. Iya. Itu kan mungkin buat euforia para penonton di Jepara, dan saya bisa ngomong Muria juga kali ya. Ini kan selama ini kan di Muria belum ada yang di Liga 1 lagi kan. Muria tuh ada Rembang, Kudus, segala macam kan. Mungkin mereka pengen nonton pemain-pemain yang kualitas dari klub-klub besar ini untuk lawan Jepara. Jadi saya rasa untuk tiket pasti akan demand-nya sangat tinggi banget gitu loh. Tapi itu kalau average per musimnya itu full house Mas. Kalau untuk tiket tahun kemarin kita full house. Karena kan kita baru musafir tuh awal musim. SGBK akhirnya setelah renovasi satu tahun, akhirnya baru bisa dipakai di bulan Januari tuh. Ya, pas lama di GBK tuh hampir full. Tapi ada beberapa pertandingan yang weekdays itu ya 70%. Oke, itu berarti kan pos pemasukan nih. Untuk pengeluarannya paling besar berarti pemain. Oh iya. Nah ini kan pertanyaan nih Mas, kalau asing di Liga 2 itu kan 3 pemain asing. Sekarang tuh 8. 6 Katanya tadi mau memenuhi kuota itu ya? Kuota kita penuhin. Itu berarti budget akan makin bengkak. Pasti Mas, Liga 1 udah beda lah. Jadi memang budgetnya pasti akan bengkak. Tapi ya emang itu challenge-nya. Tapi at least kita di jalur yang bener lah. Kita berproses, kita nggak langsung tiba-tiba ngambil di Liga 1 gitu kan. Minimal kita tahu lah step-stepnya seperti apa, dan kita juga banyak belajar tentunya dari teman-teman Liga 1. Kita lihat trennya seperti apa, kita ambil yang bagusnya dan yang sesuai dengan sama sistem kita, sama prinsip kita jalanin. Ya mungkin ya Mas, ini saya nggak tahu, tapi mungkin kalau Liga 1 ini kan punya pengalaman lebih untuk mengelola keuangan untuk Liga 1-nya. Betul. Ada klub mungkin yang menjadi inspirasi atau mungkin jadi sesama direksi atau ownership pasti kita ngobrol-ngobrol lah, tukar pikiran. Pas lagi kongres kan juga kita pasti ngobrol-ngobrol ya kan, karena at the end of the day kita semuanya temenan lah. Pasti ada ngobrol-ngobrol seperti itu segala macam, tapi kurang lebih ya nggak jauh beda sih Mas. At the end of the day it's football. Gimana caranya kita bisa ngejaga satu season seperti apa. Cuma bedanya mungkin skalanya lebih besar Liga 1 lah. Secara exposure, secara juga finansial juga akan lebih tinggi gitu kan. Tapi kan pemasukan juga mungkin bisa kita push juga untuk bisa mengimbangi lah seenggaknya. Susah nggak sih cari sponsor untuk Persijap? Ya
Kalau di Liga 1 sih jujur sih sekarang lumayan Mas ya. Lumayan tuh susah atau lumayan gampang? Lumayan peningkatannya lebih bagus dibanding Liga 2. Oke. Karena daya jualnya mungkin udah lebih nasional, Liga 1 juga. Jadi baik yang skalanya nasional sama perusahaan daerah pun juga kita udah banyak jajaki bareng gitu loh. Apalagi punya basis supporter tadi ya. Benar. Ada market di situ. Benar.